kita harus berani juga menyampaikan ke publik bahwa apa yang disampaikan Bung Ubed atau laporan Bung Ubed terkait pencucian uang dan korupsi yang dilakukan Gibran dan Kaisang itu, sampaikan saja ke publik. Jadi ada semacam pertanggungjawaban publik juga terhadap materi laporannya Bung Ubed. Dan ini kan sekarang laporan Bung Ubed ini kan sudah menjadi bola liar dan tidak ada pertanggungjawabannya sampai detik ini. Ketika beberapa narasi-narasi yang disampaikan Bung Ubed keterkaitan dengan materi laporannya. Oke, Pak Ubed, jadi yang dokumen Anda bawa ke KPK harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini kan due process of law. Maka proses yang kami lakukan memang dengan KPK, bukan dengan menunjukkan kepada publik. Nah, gini. Itu artinya apa, Bu Noel? Bahwa yang saya lakukan itu taat pada prosedur hukum. Tapi kan gini, tidak mungkin saya menyampaikan narasi yang sebetulnya itu sesat adanya. Bung Ubed kan sudah menyampaikan bahwa anak presiden Gibran dan Kaisang terindikasi atau diduga terlibat tindak pidana pencucian uang dan juga korupsi. Artinya narasi ini kan sudah dimakan oleh publik. Siapa yang mampu mengklarifikasi bahwa dugaan ini sebetulnya tidak benar? Harus coba sampaikan ke publik bahwa dugaan ini belum tentu benar adanya. Kalau seandainya Bung Ubed menyampaikan ini ke publik, itu enak. Nah sekarang Bung Ubed coba bertahan. Ya biarkan itu bukti itu biar KPK dan saya. Betul, yang ditunggu adalah bukti-bukti yang kemudian disampaikan Pak Ubed soal tuduhan yang disampaikan kepada KPK atau dugaan KKN yang dilaporkan ke KPK. Jadi buktinya apakah itu benar menguatkan tudingan Anda yang dilaporkan ke KPK? Ubed yang disebut dosen satu universitas terhormat, tetapi Ubed ternyata bermain pat-pat gulipat due proses hukum, jadi tidak boleh dipublikasikan. Sementara ente sudah mempublikasikan bahwa Kaisang dengan Gibran itu bermain money laundry, cuci uang. Aduh, kalau seorang dosen mempunyai cara berpikir ular seperti ini, aku bingung, Bet. Jadi saya sekarang menurut due proses hukum, saya memang mau ngomong secara pribadi, tetapi memakai gaya wajah lembut, ya, yang memang nampak jelas memang lebih ke arah keperempuanan daripada kejantanan. Jadi tepat kalau Eben Ejer itu kemudian mengatakan, lah, bok konsekuen dosen yang berwajah lembut ini, jangan ikuti orang yang disebut gak bener. Apalagi mungkin yang bentuknya adalah perempuan-perempuan PSK yang lembut-lembut, berjejaring cinta nan murahan. Bet, dosen loh. Dan aku memang harus due proses hukum. Aku ini memang disebut pendeta ulama dari Kristiani. Dan memang aku punya jam terbang puluhan tahun, Bet. Jauh di atas ente yang masih muda. Dan di dalam gereja di mana aku dibesarkan, itu tepat juga yang si Eben Ezer katakan. Kalau misalkannya saja Ubed tahu-tahu diduga hamil, Bet. Ya, oleh karena mahasiswa ente yang bernama si Ujang, dugaan loh. Maaf, saya akan menggunakan term-term daripada dosen yang berwajah tidak kelihatan kejantanannya, tetapi keperempuanannya lebih cantik. Kalau pakai yang namanya asosari cewek, wah, pasti saya bisa jatuh cinta juga kepada Mr. Ubed, the dosen.
Harus jujur. Saat ini saya sebagai orang yang berkecimpung di dalam organisasi gereja, memang kalau Ubed diduga bunting oleh karena si Ujang, itu tidak boleh dipublikasikan. Dibicarakan dulu. Jadi ente ada benernya. Masukkan dugaan ente yang disebut pada akhirnya itu banyak sekali bolongannya. Jangan diberitakan dulu, Bet. Lalu sekarang ditanya sama si Eben, mana buktinya penguat itu? Wah, Bung Eben itu memang levelnya nggak selevel dengan saya, dosen terhormat santun seperti gak bener itu, yang pandai bermain kata seperti ulur bludak. Jadi jantanlah, jangan keperempuanan. Bagi benar Eben mengatakan, buka kau. Kalau kau punya bukti yang menguatkan dugaan ente yang dipublikasikan. Memang jelas pakai akal intelek ente. Jangan seperti Refli Kadrun, Rizal Rembri, Her Subeno, Rocky Garong yang ngaku jago intelek, tetapi jebol. Apa ini juga barisan jebol-jebolan ini? Yang saya lebih condong untuk mengatakan PSK. Ya, PSK selalu pakai kedok. Padahal mukanya jelek, tapi dipupur-pupur jadi cantik. Banyak itu di puncak sana. Puncak kenikmatan. Di mana kepalsuan cinta dibiarkan oleh karena si Chaplin itu mengatakan, biar saja nyai-nyai di puncak itu bercinta-cinta dengan onta-onta dari gurun pasir. Nantinya cakep-cakep, tinggi-tinggi. Tidak seperti si Chaplin pendek-pendek pakai kumis. Hitler. Ya, pakai akal sehatmu wahai dosen. Ingat, saya personal kepada dosen yang cantik ini. Jadi biarlah saat ini. Ya, katakan ya. Kata Matius pasal 5 ayat 37. Tetapi celakalah dosen Ubed kalau ente sudah mempublikasikan bahwa anak presiden itu melakukan kejahatan, korupsi yang mengkhianati bangsanya. Dan benar, saya berharap agar Ubed akan diproses dan lepas dari apa yang diperingatkan oleh Eben. Ubed bisa-bisa dapat 10 tahun karena memfitnah tanpa kenyataan. Kudoakan Ubed tidak terjerumus kepada penjara 10 tahun. Karena Yesaya pasal 5 ayat 20-21. Silakanlah Ubed dengan si Andi. Kalau menyatakan yang salah itu benar, yang benar itu salah. Dan celakalah kalau dosen sebuah universitas itu berlagak bijaksana, tetapi sebenarnya hampa belaka. Seperti kelompok yang saat ini ingin menjatuhkan ayah daripada yang namanya Gibran dan Kaisang. Bisa disebut pengecut, tukang ribut, tukang hasut. Adakah moral seorang dosen itu seperti itu? Pengecut? Suka cari ribut? Jadi kalau begitu, ya jelas dong. Itu lebih pantas disebut dosen PSK. Terjemahkan, saya tidak mau dilaporkan kepada polisi. Saya punya pengalaman berorganisasi yang sopan. Bukan ngomong sopan, tetapi etika berorganisasi yang benar. Sesuatu yang belum kuat tidak boleh disebarkan di publik, di antara jemaat. Itu namanya keji. Selamat berperkara. Ya, katakan ya.
tidak, katakan tidak. Amin.